Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi Om. Salam, Assalamualaikum, Nam Budaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, bagaimana kesempatan pada pagi hari ini teman-teman? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Selalu mindset kan seperti itu ke dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kata-kata itu terinjek dalam di alam bawah sadar. Sehingga cepat terjadi kepada diri kita. Hidup sehat, kaya raya, dan bahagia. Karena kata-kata adalah doa. Al-kalamu nisfu doa. Oke teman-teman, kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang aura. Ya, aura itu adalah bahasa Indonesianya ya teman-teman. Kalau bahasa Jawanya ya energi lah, rasa kan gitu kan. Kalau bahasanya di bukunya Dr. Joe Dispenza yang judulnya Becoming Supernatural itu disebut adalah medan elektromagnetik gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya mempunyai medan energi ya. Jadi di sekeliling kita itu kalau di Jawa itu disebut dengan sedulur papat lima pancer sebenarnya. Jadi ini pancernya dan sedulur papat kita itulah yang mengelilingi kita, itulah yang menjaga, itulah yang medannya gitu kan. Itu kalau secara Jawanya ya. Tapi kita ngomongin secara auranya, medan elektromagnetiknya gitu kan. Jadi setiap manusia pasti punya ya, setiap manusia pasti punya ya, apalagi ketika baru lahir gitu kan, baru lahir ceprot gitu kan, itu langsung loh takdir ini membuktikan bahwa takdir Tuhan tentang uang kita itu benar-benar ada. Nyatanya apa? Bayi baru lahir, belum kerja, belum bisa apa-apa, langsung mendapatkan rezeki apa? Dapat uang dari saudara-saudara, dari tetangga, dapat rezeki baju, makanan dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya nggak butuh yang namanya bekerja, gitu kan? Makanya nggak butuh bekerja, nggak butuh apa? Karena apa? Karena hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Berupa apa? Takdir gitu loh teman-teman. Makanya di dalam agama disebutkan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Kerja itu ibadah teman-teman. Tapi kalau teman-teman bahwa menganggap bahwa kerja untuk mencari uang, nah ini poinnya. Kalau teman-teman menganggap bahwa kerja untuk mencari uang, sebenarnya teman-teman mengirimkan sinyal ke semesta, berarti teman-teman butuh uang. Kalau teman-teman butuh uang, otomatis semesta itu menerimanya, berarti teman-teman tidak punya uang. Gitu loh. Ketika semesta ini medan elektromagnetiknya ini menganggap bahwa tidak punya uang, akhirnya ditangkap. Anda mengirimkan sinyal-sinyal ke semesta tidak butuh uang, tidak punya uang, dikembalikan lagi tidak punya uang. Jadi itu mekanisme rasa, mekanisme medan elektromagnetik. Jadi sebenarnya doa dulu ketika saya di video yang lama, rasamu adalah doamu, itu sebenarnya penjelasan tentang medan elektromagnetik, dimana ketika medan elektromagnetik kita ini rusak, negatif, yang namanya medan elektromagnet, magnet itu sifatnya adalah menarik. Ketika teman-teman ini energinya negatif, otomatis yang tertarik pun adalah orang-orang yang negatif. Yang tertarik pun masalah-masalah yang negatif. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa menyalahkan si A, si B, si C, gara-gara kenal ini aku malah tertipu dan lain-lain. Oh tidak, orang yang menipu itu datang kepada diri Anda itu karena diri Anda itu mencerminkan orang-orang yang seperti itu, sehingga pantulannya kepada diri Anda, magnetnya adalah ke diri Anda. Makanya periksa diri Anda, pertemanan Anda, circle lingkungan Anda, apakah mendatangkan orang-orang yang toksik, apakah mendatangkan orang-orang yang merugikan kita. Kalau mendatangkan orang yang seperti itu, segera berbenah. Lah bagaimana caranya berbenah? Bisa melalui banyak ibadahnya yang khusyuk, ya kan, mengikuti pelatihan, salah satunya RK kan gitu kan, meditasi atau apalah kan gitu, yang bisa mengembalikan aura kita bisa baik, medan elektromagnetik kita bisa kembali bagus. Kalau medan elektromagnetik kita bagus, otomatis yang tertarik pun juga yang bagus-bagus, yang tertarik pun juga orang-orang yang positif, yang bisa membuat diri kita semakin tinggi, semakin besar. Karena apa? Medan elektromagnetik kita itu adalah besar.
bagus. Kita berada pada circle pertemanan yang positif gitu loh. Jadi tidak bisa kalau teman-teman menyalahkan adalah pihak lain gitu kan, orang lain, atau menyalahkan keadaan atau menyalahkan siapa. Tidak bisa, itu adalah salah kita sendiri. Kenapa kok orang itu datang kepada diri kita? Kenapa masalah itu datang kepada diri kita? Ternyata memang aura, ya kan, energi, rasa, medan elektromagnetik kita itu cuma mengundang itu gitu loh. Nah, itu di situ teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mengikuti pelatihan RK, akan saya bahas bagaimana cara memperbaiki medan elektromagnetik gitu loh. Nah, medan elektromagnetik itu rusak, ya bisa rusak. Yang paling utama rusaknya adalah karena masa lalu, pengalaman pahit, pengalaman gak enak gitu loh. Akhirnya apa? Energi kita, aura kita jadi buruk gitu loh. Medan elektromagnetik kita itu jadi rusak, makanya perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya ada beberapa tahap. Kalau di dalam RK teman-teman itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman bagaimana caranya kalau belum bisa ikut pelatihan, belum bisa sholat khusyuk atau ibadah khusyuk, ya berusaha menjadi manusia baik gitu ya. Terutama baik terhadap diri sendiri. Setelah diri sendiri baru keluarga, baru orang lain. Di situ pasti yang datang adalah orang-orang baik sesuai dengan diri kita sendiri. Kalau hari ini kita masih didatangi orang-orang yang negatif dan merugikan kita, disitulah berarti medan elektromagnetiknya kita itu juga rusak gitu loh. Jadi medan elektromagnetik kita itu perlu diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya bisa itu tadi ya. Nah, aura ya itu kalau aura dilihat dari warna kan ada aura merah, kuning, hitam, bening dan lain-lain. Nah, itu coba di Jakarta kan ada ya foto aura gitu. Kalau di desa-desa seperti itu nggak ada. Jadi sebenarnya kita nggak perlu kok tanya-tanya kepada orang-orang itu ya, aura saya apakah jelek gitu ya, kok saya hidupnya sial terus. Ya pasti. Kalau hidupnya Anda itu jelek, buruk, sial terus, sering ditipu, banyak ketipu gitu kan, banyak masalah, di situ udah otomatis gitu loh, auranya buruk gitu loh, jelek gitu loh, medan elektromagnetiknya rusak gitu loh. Makanya teman-teman coba deh baca bukunya Dr. Joe Dispenza gitu ya, yang judulnya Becoming Supernatural, atau buku yang judulnya Power and Force. Itu dijelaskan bagaimana kita akan tentang energi gitu loh. Jadi energi rusak itu tidak hanya dari kita marah-marah gitu kan, kita benci, kita dendam, enggak, tetapi dari rasa kita ini adalah mempengaruhi medan elektromagnetik diri kita. Medan elektromagnetik inilah yang akan menarik segala sesuatu, informasi, rezeki dan lain-lain. Makanya perbaiki teman-teman medan elektromagnetik kita. Kenapa? Karena ketika kita baik pasti yang diterimanya akan baik. Ini contohnya seperti ini. Ya, logikanya seperti ini ya secara agama. Ketika teman-teman berdoa, ya Tuhan minta uang banyak, ya Tuhan minta uang 100 juta, 1 miliar seperti itu. Tapi di dalam hati di sini, ya kan? Di dalam hati di sini adalah dia belum punya uang, gitu kan? Belum punya uang, masih punya hutang, otomatis yang diterima oleh semesta lewat energi kita itu adalah bukan ucapannya, tetapi apa? Tetapi hatinya. Kenapa? Antara ucapan dengan hati nggak sinkron. Ketika ucapannya di sini ya minta uang, itu coba di kata-kata doa itu teman-teman. Ketika di mulut orang itu meminta, ketika di mindset orang itu mencari, berarti sudah punya atau belum? Belum kan? Ketika belum, disitulah ditangkap oleh semesta, berarti Anda itu juga belum punya gitu loh. Ketika belum punya, berarti ya akan dikembalikan belum punya gitu loh. Makanya teman-teman doanya itu harus sudah punya, ya kan? Wis punya A, punya B, punya C, bukan belum punya, bukan meminta, bukan mencari. Karena kalau kita masih merasa meminta, mencari, berarti kita itu merasa belum punya. Ketika merasa belum punya, itu sinyal kita lewat medan elektromagnetiknya dikirim ke semesta juga belum punya, dan akan dikembalikan juga dalam keadaan zonk gitu loh. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini penting banget. Ini adalah rahasia hidup yang tidak pernah diungkap gitu loh. Makanya itulah di dalam agama disebut Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya.
Kalau prasangkanya teman-teman ini zong, kosong, nggak punya uang, nggak punya B, nggak punya, ya itu yang diwujudkan gitu loh. Kalau di video saya, rasamu adalah doamu. Kalau sekarang ini tentang bagaimana energi kita ini memancar. Jadi setiap hari kita itu memancarkan semesta. Kita mengirim energi ke semesta. Misalkan Anda nih, ya kan, mengirimkan energi ke semesta, belum punya, masih susah, masih gagal, belum kaya, dan itu kan yang dikirim selama ini. Otomatis yang dikembalikan ya itu gitu loh. Beda kalau merasa mindsetnya berkelimpahan, sudah punya A, sudah punya B, sudah punya C gitu kan, otomatis yang dikirim ke semesta sudah punya. Otomatis oleh semesta akan dikembalikan bentuk itu gitu loh. Merasa sudah punya mobil, padahal belum punya mobil kan gitu kan, otomatis oleh semesta akan dikembalikan dalam bentuk mobil. Kenapa? Kita merasa sudah punya gitu loh. Tapi kalau teman-teman merasa belum punya, ya kembalinya ya zong. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Soalnya kalau penjelasannya secara fisika kuantum, secara pengetahuan jelimet gitu loh, jelimet, ribet gitu loh. Nanti saya khawatirnya teman-teman yang di desa-desa kurang paham saya, makanya saya menjelaskannya dengan bahasa orang desa gitu loh, karena saya juga berasal dari orang desa yang dimana dulu mempelajari hal-hal seperti ini juga penuh pemikiran yang berulang-ulang, pemahaman yang berulang-ulang gitu loh. Jadi bagaimana teman-teman kalau berdoa itu sudah punya gitu loh, bukan belum. Kalau belum otomatis diterima oleh semesta ya belum, dan akan dikembalikan kita belum, kan gitu. Ya, jadi doanya itu harus benar-benar sudah punya. Ketika diterima semesta sudah punya, kembali bentuk itu gitu loh ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Share ilmu ini sebanyak-banyaknya ke saudara dan teman. Kalau pengen lebih paham lagi teman-teman, ikut pelatihan RK. Boleh RKBE, boleh RK private gitu ya. Oke? Dan oke, terima kasih teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua.